Bercerita tentang pemberantasan kejahatan maupun pencegahan narkoba di Indonesia tak lepas dari peran anggota Reserse Polri. Dengan karakter postur tubuh yang garang dan tak pandang bulu dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum, menindak para pelaku kriminal serta bandar kelas kakap narkoba. Yang menjadi perhatian masyarakat adalah ada beberapa reserse yang memiliki gaya khas tersendiri untuk menangkap seorang penjahat. Untuk kepangkatannya pun beragam, mulai dari yang tingkat bintara bahkan ada yang perwira tinggi setingkat jenderal. Berikut adalah 5 polisi gondrong yang ditakuti para pelaku kejahatan. 1. Aibtu Heri Kusuma Jaya alias Heri Gondrong. Polisi Heri Gondrong begitu dikenal oleh masyarakat Sumatera Selatan, khususnya Palembang. Pria yang kerap disapa Kating Heri Gondrong ini pernah menyamar menjadi seorang ibu-ibu untuk menangkap pencopet di Pasar 16 Ilir Palembang. Katim Opsnal Unit Subdit 3 Jarantas Ditreskrimum Polda Sumsel ini dikenal garang ketika melakukan penertiban maupun operasi masyarakat pekat di kota Palembang. Katim Heri pun kerap dijadikan ikon, tim Jatan Ras pun menjadi sosok yang paling menjadi perhatian. Gayanya khas ketika melakukan interaksi, sosialisasi maupun penindakan terhadap pelaku kejahatan jalanan pun menjadi daya tarik tersendiri. Katim Heri menjelaskan, dalam menindak dan memperlakukan pelaku kejahatan, harus berdasar kepada persoalan hukum, yakni melihat terlebih dahulu tindak pidana yang dilakukan pelaku. Pedoman pada standar operasional prosedur (SOP) saat penangkapan pelaku kejahatan yang dimaksud Kapolda, kata Katim Heri, ada 3 unsur yakni yuridis, teknis dan etis. 2. Jacqueline Choppers, anggota Satuan Jatan Ras Polda Metro Jaya. Anggota Subdit Jatan Ras Ditreskrimum Polda Metro Jaya ini sering menjadi sorotan warganet. Nama aslinya adalah Aibtu Jakaria. Penampilannya yang nyentrik dan mengenakan kaos berwarna hitam dengan desain berciri khas kaos seorang rocker, serta rambutnya panjang terurai menjadi ciri khas Jacqueline dalam menumpas kejahatan di Jakarta dan sekitarnya. Selain itu, Jacqueline Choppers memang kerap bikin vlog atau video di akun YouTube pribadinya. Salah satu tujuannya sebenarnya adalah untuk dokumentasi pribadi dan dokumentasi Unit 2 Jatan Ras Polda Metro Jaya. Jacqueline pun dikenal sosok polisi yang ditakuti preman bengis John K. Sebab sudah 2 kali dirinya menangkap preman yang ditakuti masyarakat tersebut. 3. Aibtu Titok Ambar Pramono Satreskrim Polres Brebes. Berbadan gempal dan berambut gondrong, membuat Aibtu Titok lalu mencuri perhatian. Di balik badan gemuknya, ternyata anggota Satreskrim Polres Brebes ini lincah saat menangkap seorang penjahat. Sudah tak terhitung kasus-kasus kriminal yang dia ungkap, mulai dari pencurian, penganiayaan, perampokan, begal, hingga pembunuhan. Anggota Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Kepolisian Resor Polres Brebes itu bernama Aibtu Titok Ambar Pramono. Selama bertugas, Titok hampir selalu ikut turun ke lapangan memburu penjahat yang menjadi target sasarannya. Ia tak segan-segan menindak tegas hingga instruksi tembak di tempat sesuai SOP bila penjahat melawan petugas. 4. Aibtu Ibnul Gondrong Lubuk Linggau. Di wilayah hukum Polsek Lubuk Linggau Barat ada satu sosok, ikon, yang namanya viral dan cukup membuat para pelaku kejahatan ciut di wilayah itu kalau mendengarnya. Yakni sosok Aibtu Ibnul Supriyanto alias Ibnul Gondrong. Nama dan wajah Ibnul Gondrong yang acap kali tampil di medsos dan koran-koran menjadi momok tersendiri bagi para pelaku kejahatan untuk berpikir 2 kali dalam melakukan aksi. Bahkan ada pelaku yang menyerahkan diri karena takut ditangkap, kata Ibnul. Di samping melaksanakan tugas dengan penindakan, langkah dan inovasi yang dilakukan Ibnul Gondrong bersama tim Gaspol, acap kali membuat video pendek berupa imbauan di medsos. Konten video itu berisi sejumlah tema mengenai hoaks, parkir, pungli, pemerasan, dan suap. 5. Irjen Arman Depari. Untuk Jenderal Polisi 1 ini pasti sudah tak asing di telinga masyarakat Indonesia. Dia adalah Irjen Arman Depari, polisi berambut gondrong yang membuat ciut nyali para bandar hingga pengedar narkoba. Asal tahu saja, para pengedar barang haram yang ditangkap BNN itu, sampai tak berkutik setelah tangannya diborgol dan wajahnya disorot kamera awak media. Sang jenderal pernah menduduki posisi sebagai Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya hingga di Mabes Polri. Selain itu, ia juga sempat menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Sebelum fokus di bidang pemberantasan narkoba, Irjen Arman Depari ternyata pernah juga menjadi Kadensus 88 Polda Sumatera Utara. Arman juga pernah turut membantu dan memberikan informasi hasil penyelidikan tim Ditserse Polda Metro Jaya dalam pengungkapan kasus terorisme. Kala itu, kasus terorisme yang dimaksud yakni kasus bom Bali untuk menangkap Imam Samudra. Sebelum bertugas di BNN, Arman Depari sempat menjadi Kapolda Kepulauan Riau selama kurang lebih 2 tahun. Barulah pada 2016, Jenderal Garang ini menjadi Deputi Pemberantasan BNN.
Pria kelahiran Karo, Sumatera Utara, tanggal 1 Agustus tahun 1962 ini, menghabiskan masa kecil dan remajanya hingga bangku SMA di Brastagi. Setelah lulus SMA, ia kemudian mencoba peruntungan masuk ke Akpol. Ia pun termasuk lulusan Akpol tahun 1985.